Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bapak Ibu para peserta dan juga tidak lupa Bapak Ibu dosen sebagai pemateri pada acara webinar kita hari ini. Apa kabar nih Bapak Rofi? Alhamdulillah sehat Mbak Fitriani. Mbak Dani, apa kabarnya Mbak hari ini? Alhamdulillah baik. Siap ya Mbak? Kita mulai acaranya? Iya, insya Allah. Oke. Selamat pagi Bapak Ibu yang baru hadir. Perkenalkan, nama saya Fitriani. Di sini saya bertugas untuk memoderatori atau membantu menjebatani antara peserta dan juga pemateri nanti selama acara berlangsung ini hingga pukul 11.30. Baik, sebelum kita memulai untuk melanjutkan ke materi inti, saya akan memperkenalkan dua pemateri kita pada hari ini. Yang pertama itu ada Dania Helin Amrina. Di sini beliau sebagai dosen saat ini mengajar di salah satu universitas di Lampung, yaitu UIN Raden Intan, jurusannya ekonomi. Jadi latar belakang beliau ini adalah S1-nya ekonomi dari Universitas Lampung, kemudian S2-nya beliau hijrah mengambil Magister Sains Ilmu Ekonomi. Dan saat ini sudah hampir 2 tahun ya Mbak ya mengajar di UIN Raden Intan Lampung. Nah, beliau ini memiliki banyak pengalaman yang juga sebelum menjadi dosen di UIN Raden Intan Lampung. Seperti misalnya saja pengalaman yang lainnya mengikuti seminar, mengikuti workshop, conference internasional juga, dan lain sebagainya. Nah, kalau pemateri kita yang kedua, ini ada Mas Rofi. Jadi beliau ini latar belakangnya S1 mengambil keuangan Islam ya Mas ya, di betul. UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Jadi dari S1 beliau ini sudah di Yogyakarta, kemudian S2-nya melanjutkan manajemen di Magister Sains UGM. Jadi untuk mempersingkat waktu, mungkin karena nanti kita akan ada materi pelatihannya dan diharapkan Bapak Ibu peserta di sini sudah mempunyai atau menginstal aplikasi Evius di laptopnya jika memang ingin mengikuti tahap demi tahap untuk pelatihannya. Nanti juga mungkin barangkali kita akan nge-share data apa yang dipakai. Kita akan share di kolom chat ya, data apa yang akan dipakai oleh pemateri kita untuk pelatihan Evius-nya. Tapi sebelum kita masuk ke pelatihan, alangkah baiknya kalau kita mendengar dulu pengantar dari data-data atau regresi-regresi dari Evius yang akan kita kerjakan nantinya, di mana saya menekankan di sini bahwa pelatihan yang diselenggarakan oleh LUP ini saat ini itu memang ditargetkan untuk mahasiswa S1 dan juga yang akan dibahas lebih kepada panel statis seperti itu. Jadi mungkin yang pertama kita akan membahas tentang pengantar-pengantarnya dulu yang akan dibawakan oleh Mbak Dania. Kepada Mbak Dania bisa dipersilahkan untuk nge-share materinya. Terima kasih. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Mbak Fitri selaku moderator. Selamat pagi dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan hadir di waktu weekendnya untuk mengikuti webinar LAP Institute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dania. Nanti saya dan teman saya yaitu Mas Rofi'i akan share sedikit tentang apa sih mengenai panel statis. Seperti yang disebutkan Mbak Fitri tadi, bahwa ini memang tujuan webinar ini untuk mahasiswa S1 yang sedang atau akan mengerjakan karya ilmiah atau skripsi dalam bentuk data panel. Jadi nanti kita mungkin lebih ke pengenalannya, habis itu ke prakteknya nanti ke Mas Rofi'i. Nah, sebelum kita praktek, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu data panel, terus mengapa kita harus menggunakan data panel, keuntungannya apa aja. Nah, ini saya share screen ya. Mbak Fitri, kelihatan nggak share-nya, screen-nya? Oke, kelihatan kok. Nah, nanti kalau misalkan ada kesalahan teknis, tiba-tiba berhenti, tolong kasih tahu ya. Nah, oke.
Ini analisis regresi data panel statis dasar dengan EViews. Kenapa kita panel statis, kenapa nggak panel dynamic atau panel spasial? Nanti kita lanjut nih. Lalu outline-nya adalah pengenalan data panel itu sendiri, mengapa data panel, lalu metode yang kita pilih untuk menentukan model terbaik dari data panel tersebut, lalu uji signifikansi. Dan kedua nanti tutorialnya langsung oleh Mas Rofi'i. Nah, apa sih data panel? Kalau menurut Gujarati dan Porter tahun 2012, panel atau regresi data panel merupakan gabungan antara pendekatan cross-section atau individual dengan time series atau runtun waktu. Jadi misalkan kalau kita sebelumnya mengobservasi data yang beberapa individu dalam satu periode waktu tertentu, maka itu disebut cross-section. Tapi kalau kita observasinya satu atau lebih dari satu variabel dengan beberapa periode waktu, itu data time series. Nah, kalau panel itu adalah gabungan antara pendekatan cross-section dengan time series. Nama lain dari panel itu ada beberapa referensi yang menyebutkan bisa data pool, kombinasi data runtun waktu dan individual, data micropanel, data longitudinal, dan analisis cohort atau analisis kelompok. Ini karena berdasarkan bahwa panel itu memasukkan dimensi individu dan waktu. Nah, jenis panel ada 4 menurut Gujarati juga. Bahwa yang pertama adalah panel seimbang atau balance panel. Ini artinya bahwa setiap masing-masing subjek dalam data tersebut itu memiliki jumlah observasi yang sama, maka disebut balance. Sedangkan kalau yang panel tidak seimbang atau unbalanced panel, itu subjeknya tidak memiliki jumlah observasi yang sama. Jadi mungkin perusahaan A bisa waktunya sekian, tapi perusahaan B waktunya sekian, jadi tidak seimbang. Gitu. Lalu yang ketiga adalah panel pendek atau short panel. Ini jika data yang teman-teman miliki itu cross-section-nya lebih banyak daripada periodenya, artinya N-nya lebih besar daripada T-nya. Sedangkan kalau yang panel panjang atau long panel itu kebalikannya, yaitu periode waktu yang data yang teman-teman miliki itu lebih panjang daripada cross-section-nya. Jadi misalkan hanya ada 5 negara, tetapi periodenya itu 20 tahun. Nah, itu disebut panel panjang. Nah, terus apa sih perbedaan panel statis dengan panel dynamic? Kalau panel statis itu kita mempelajari hubungan antara variabel independen dengan variabel dependennya itu serentak. Artinya kejadian saat ini itu akan mempengaruhi kejadian saat ini juga. Tetapi kalau panel dynamic itu hubungan antara variabel independen dengan variabel dependennya itu tidak serentak. Artinya nanti akan mengalami perubahan sepanjang dari waktu ke waktu. Nah, sekarang kita hanya mempelajari data panel statis. Mengapa data panel? Mengapa kita tidak menggunakan data cross-section atau data time series? Ada beberapa keuntungan jika kita lebih menggunakan data panel. Bukan berarti kalau kita menggunakan data cross-section atau data time series itu tidak boleh atau tidak baik, tergantung tujuan penelitiannya. Tetapi kalau kita menggunakan data panel, ini ada beberapa keuntungan dibandingkan kita menggunakan data cross-section atau data time series. Nah, menurut Verbeek tahun 2004, jika kita menggunakan data panel, itu keuntungannya adalah jumlah observasinya lebih besar. Karena kan data panel kan memasukkan dimensi individu dan dimensi waktu. Sehingga nanti kan akan memiliki jumlah observasi yang lebih besar. Nah, jika jumlah observasinya lebih besar, itu mempengaruhi degree of freedom-nya juga akan lebih besar. Sehingga nanti kemungkinan data kita nanti akan bisa terdistribusi normal. Jadi lebih terdistribusi normal. Nah, yang kedua, para keuntungan menggunakan data panel adalah lebih akurat dibandingkan model lain. Kenapa? Ya karena karena data panel memasukkan dimensi individu dan dimensi waktu. Jadi lebih akurat dibandingkan jika kita hanya memasukkan dimensi waktu saja atau dimensi individu saja. Lalu yang ketiga, mengurangi masalah identifikasi karena dapat mengontrol heterogenitas individunya. Lalu data panel juga memberikan data yang lebih informatif karena tadi kan observasinya banyak, jadi informatifnya juga datanya lebih beragam.
lalu mengurangi kolinialitas antar pubah dan meningkatkan efisiensi karena tadi jumlah observasinya juga lebih besar. Lalu keuntungan lainnya yaitu meminimumkan bias dan lebih cocok dalam mempelajari dinamika perubahan. Kenapa lebih cocok mempelajari dinamika perubahan? Ini dikarenakan data panel, saat kita mengobservasi data panel, itu kita mengobservasi cross-section-nya itu dalam waktu ke waktu, sehingga kita akan mempelajari dinamika perubahan dari cross-section tersebut. Seperti itu. Nah, setelah kita mempunyai data panel, kita selanjutnya akan menentukan nih, model seperti apakah yang terbaik dari data panel kita yang telah kita miliki. Nah, secara umumnya itu ada 3, yaitu model common effect atau CEM, lalu fixed effect model, dan random effect model. Nah, ini gambar umumnya, tapi biasanya ada juga yang hanya memasukkan fixed effect dan random saja, atau ada yang 3-3-nya. Nanti kalau kita praktek nanti, kita akan mencoba 3-3-nya, bagaimana mencari model yang terbaik di antara 3 ini. Nah, yang pertama adalah common effect model. Nah, ini pendekatannya modelnya itu yang paling sederhana. Kenapa? Karena dia mengkombinasikan data time series dan cross-section, tapi tidak memperhatikan atau tidak memasukkan dimensi waktu maupun individu. Jadi diasumsikannya bahwa perilaku datanya itu sama dalam berbagai kurun waktu. Nah, ini menggunakan OLS, kalau common effect model. Yang kedua yaitu fixed effect model. Kalau tadi common effect tidak memasukkan dimensi individu dan waktu, kalau fixed effect ini mengasumsikan bahwa perbedaan antara individu dapat diakomodasi dari perbedaan intercept-nya menggunakan variabel dummy. Jadi nanti di variabel intercept-nya itu kita fix atau sama dalam berbagai kurun waktunya. Lalu yang ketiga adalah random effect model, yaitu pendekatan ini memasukkan efek dimensi individu dan waktu. Jadi dua-duanya dimasukkan, namun pendekatan ini mengasumsikan bahwa efek dimensi tersebut terletak pada error dari modelnya. Nah, keuntungannya jika nanti model yang terpilih adalah random effect model, itu kita akan menghilangkan asumsi heterokedastisitas. Jadi kalau misalnya teman-teman udah running nih, terus ternyata model random yang terpilih, maka sebenarnya tidak perlu lagi melakukan uji heterokedastisitas. Karena sudah dipastikan akan menghilangkan heterokedastisitas ketika kita memilih atau terpilih model random effect. Nah, dalam berbagai referensi juga, termasuk referensinya Nahrawi tahun 2006, bahwa kalau kita punya data yang datanya itu long panel, data panjang, atau periode waktunya itu lebih besar daripada cross section-nya, maka itu lebih baik menggunakan langsung fixed effect. Tetapi kalau misalkan nanti kita punya datanya itu short panel atau panel pendek di mana cross section-nya itu lebih banyak daripada periode waktunya, maka lebih baik menggunakan random effect saja. Lalu kalau misalkan ada juga beberapa referensi yang menyatakan bahwa kalau kita sudah punya data panel, tidak perlu lagi melakukan uji dari common effect, dikarenakan data panel itu sendiri sudah memasukkan dimensi individu dan waktu. Sedangkan dalam model common effect itu tidak memperhatikan dimensi individu maupun waktu, sehingga nanti akan istilahnya tidak berguna kalau kita mau uji common. Tapi baiknya nanti kita akan uji 3-3-nya. Nah, dari 3 uji tersebut, harus dilakukan uji signifikansi lagi untuk menentukan model mana yang terpilih atau yang terbaik antara common effect, fixed effect, atau random effects. Nah, ada 3 uji signifikansi untuk menguji 3-3-nya. Yang pertama adalah uji Chow. Nah, kalau uji Chow ini untuk menentukan model terbaik hanya antara fixed effect dengan random effect, dengan common effect. Jadi antara FEM dengan CEM. Nah, bagaimana menentukannya? Jadi hipotesisnya adalah H0 dan H1. H0 jika probabilitas lebih besar daripada 0,05, maka yang terpilih adalah common effect. Tapi jika yang probabilitasnya lebih kecil dari 0,05, maka yang terpilih adalah fixed effect. Nah, jika yang terpilih adalah common effect,
maka kita lanjutkan ke uji Lagrange multiplier, yaitu uji untuk menentukan model common atau random effect. Nah, hipotesisnya adalah jika probabilitas lebih besar dari 0,05, maka dipilihlah common effect. Namun jika probabilitas lebih kecil dari 0,05, maka yang terpilih adalah random. Jadi ketika yang terpilih uji Chow-nya common, lalu kita langsung ke uji Lagrange multiplier, kita terpilihnya common, maka common yang merupakan model terbaik. Tapi misalkan yang terpilih adalah random, maka random adalah model yang terbaik. Namun jika dalam uji Chow ternyata yang terpilih adalah fixed effect, maka kita lanjut ke uji Hausman, yaitu untuk menentukan model terbaik antara random effects dengan fixed effect. Nah, untuk menentukannya adalah hipotesisnya H0 itu jika probabilitas lebih besar dari 0,05, maka yang terpilih adalah random effect. Namun jika probabilitas lebih kecil dari 0,05, maka yang terpilih adalah fixed effect. Nah, jika dari uji Chow-nya terpilih fixed effect, lalu kita ke uji Hausman terpilih fixed effect, maka model yang terbaik adalah fixed effect. Maka tidak perlu lagi melakukan uji Lagrange multiplier. Tapi jika nanti terpilihnya yang di uji Chow fixed effect, lalu kita uji Hausman ternyata yang terpilih adalah random, maka kita bisa ke uji Lagrange multiplier untuk memilih antara common atau random. Tapi biasanya yang terpilih adalah random, sependek saya menggunakan data panel. Tapi nanti kita coba langsung. Nah, ini adalah uji signifikansi data panel untuk menentukan model terbaik dari data panel kita. Nah, setelah kita melakukan uji signifikansi, sebenarnya uji asumsi klasik ini tidak harus digunakan menurut beberapa referensi. Jadi misalkan kalau yang terpilih adalah fixed effect model, itu kita hanya menguji multikolinialitas dengan heterokedastisitas. Tetapi kalau yang terpilih adalah random effect, itu tidak usah dilakukan uji asumsi klasik. Namun karena baiknya, jika kita mempunyai suatu model, jika kita ingin mengetahui apakah model kita itu bersifat blue atau best linear unbiased, maka kita harus melakukan uji asumsi klasik untuk melihat apakah memang benar model kita itu walaupun sudah terbaik, apa sudah bebas dari asumsi blue tersebut. Nah, itu pengenalan singkatnya. Jadi kenapa pengenalannya singkat? Memang karena kita lebih fokus kepada prakteknya. Jadi kalau nanti saya jelasinnya terlalu apa itu seperti intercept, apa itu koefisien dan lain-lain, nanti kita malah kayak belajar ekonometrika. Dan itu nggak cukup dalam satu kali webinar. Cukupnya itu minimal 14 kali pertemuan dalam 3 SKS. Jadi ini langsung aja kita ke prakteknya. Silakan teman-teman kalau yang punya Fuse bisa dibuka, dan Mbak Fitri bisa sharing datanya di chat. Bisa di-sharing di chat, Mbak Fitri? Udah datanya? Saya tadi sudah share, Mbak Daniel, mungkin bisa dicek apa udah masuk. Nah, kalau udah, silakan teman-teman buka Fuse-nya kalau udah punya Fuse. Baik Fuse 8 atau 9 atau 10, itu sebenarnya sama aja. Kecuali kalau emang teman-teman masih punya Fuse 4, disarankan untuk lebih mengupgrade, karena biasanya fitur-fiturnya itu udah berubah. Nah, yang pertama adalah sebelum kita mencoba untuk praktik Fuse, kita harus punya datanya dahulu. Dan karena kita belajar data panel, maka kita harus mempunyai data yang sudah tersusun secara panel. Nah, di sini kita punya data. Kelihatan ya, Mbak Fitri ya, datanya? Kelihatan, Mbak. Nah, ini kita punya data, yaitu cross-section-nya berupa perusahaan. Ini perusahaan sektor properti yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Ini kita ambil datanya dari penelitian Mas Sakti. Nah, ada tiga variabel, yaitu variabel RS ini adalah return saham sebagai variabel dependent. Lalu variabel PBF yaitu price book value sebagai variabel independen 1, dan laju PDB
sebagai variabel independen kedua. Nah, data ini sudah tersusun secara panel, artinya di sini cross sectionnya dan di sini tahunnya. Nah, kita menggunakan tahun 2014 sampai tahun 2016, yaitu menggunakan data triwulan. Artinya ini datanya per 4 bulan sekali. Nah, bagaimana kita memasukkannya? Sebenarnya kalau kita ingin memasukkan data ke Fuse, itu setiap orang tidak sama caranya. Artinya itu merupakan suatu kebiasaan saat pertama kali diajarin, mungkin dari awal kayak gitu, terus akhirnya seperti itulah dia cara memasukkannya. Sebenarnya nggak apa-apa, nggak harus sama setiap orang memasukkan data itu ke Fuse. Yang paling penting adalah, pertama kita harus tahu dulu data apa yang kita punya. Apakah data itu bersifat time series, cross section, atau data panel. Karena nanti saat kita menginput, itu kita akan ketik jenis data yang kita miliki. Lalu data tersebut bersifat apakah periode waktunya, apakah tahunan, ataukah bulanan, harian, triwulan, dan lain-lain. Maka itu harus diperhatikan. Tetapi bagaimana cara memasukkan datanya, itu setiap orang mungkin berbeda-beda. Antara saya dan Mas Rofi juga mungkin berbeda-beda. Nah, sekarang saya akan memasukkan datanya. Yang pertama adalah file, lalu klik open foreign data as work file. Nah, kalau kita pakai cara ini, harus dipastikan bahwa datanya itu tertutup, jadi tidak boleh ada data yang terbuka, kecuali kalau kita mau memasukkan datanya itu melalui copy paste. Nah, ini lalu kita cari di mana datanya tadi berada, lalu tinggal kita masukkan. Nah, ini data yang tadi kita, yaitu perusahaan, tahunnya, variabel dependennya RS, independennya PBV, dan LPDB. Lalu dipastikan ini mulai dari sheet 1 atau tidak. Tadi kan karena datanya tadi dimulai dari sheet 1, maka memang sheet 1. Tapi kalau teman-teman datanya dari sheet 3, maka tulisnya ya sheet 3. Lalu next. Lalu ini juga headline, udah cocok, next. Lalu ini perusahaan, name-nya, betul ya, next. Dan ini, basic structure-nya kita tulis date panel. Karena kita menggunakan data panel yang sudah tersusun, sehingga kita data panel aja. Jadi kalau udah di Fuse-nya itu tersusun datanya, kita nggak perlu lagi stuck. Karena kalau kita unstuck, itu data panel yang kita miliki malah akan menjadi data pool. Sehingga nanti kadang saat kita melakukan running, itu timbul masalah-masalah teknis, karena datanya itu sudah berubah dari panel ke pool. Gitu. Lalu ini prosesnya perusahaan, date series-nya tahun, dan frekuensinya quarterly, cocok ya. Lalu finish. Nah, kalau sudah kita masukkan, ini namanya work file, itu sudah ada variabel-variabel yang telah kita miliki dari data tersebut. Ini contohnya yang variabel dependent RS, ini kita lihat apakah datanya sudah masuk atau belum. Lalu variabel independennya juga kita lihat. Tidak boleh ada yang kosong atau NA. Lalu perusahaannya juga, dan tahunnya juga. Nah, kalau sudah semua terisi, maka artinya kita berhasil memasukkan data panel kita ke Fuse. Setelah ini, kita langsung memilih model mana yang terbaik antara CHAM tadi, Common Effect, Fixed Effect, atau Random Effect. Nah, selanjutnya nanti akan dijelaskan oleh Mas Rofi'i. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Di masa pandemi ini semoga teman-teman bisa tetap menjaga diri, menjaga keluarga sehingga tidak terdampak dari adanya virus ini, gitu ya. Nah, baik. Saya akan membantu Mbak Dania melanjutkan materi beliau terkait dengan cara mengolah data panel menggunakan Fuse. Jadi nanti di bagian saya ini lebih ke teknis ya, lebih ke teknis bagaimana cara menginput data, kemudian mengolah data sampai data itu diperoleh hasilnya atau output data, kemudian kita coba interpretasikan kira-kira apa saja yang perlu diinterpretasikan dari output data-data tersebut. Nah, teman-teman, saya sudah menyiapkan
PowerPoint-nya. Jadi nanti PowerPoint-nya, jadi kalau teman-teman tertinggal gitu ya, atau tidak bisa mengikuti dengan cepat karena waktu kita terbatas sampai jam 10.30. Jadi nanti teman-teman akan kita bagikan PowerPoint-nya ya. Nanti saya minta izin ke panitia untuk menyebarkan PowerPoint-nya ke teman-teman sehingga teman-teman bisa melakukan praktik di rumahnya masing-masing seperti itu. Kemudian jika ingin ada yang dikonsultasikan, bisa hubungi ke panitia gitu ya. Jadi teman-teman fleksibel lah. Jadi kita membangun relasi lah bersama-sama seperti itu. Baik, langsung saja tidak berlama-lama. Saya akan share screen. Oke ya. Seharusnya di layar teman-teman sudah tampil di samping kiri itu materi PowerPoint-nya, di samping kanan itu software reviews-nya. Seperti itu ya. Nah, baik. Kita masuk ke slide yang ke-9 di sini. Tadi Mbak Dania sudah melakukan input data. Jadi cara input data banyak ya, beragam ya. Kemudian ya kita pilih salah satu di sini adalah dengan cara kita pakai forensic data as work file. Jadi sudah kita siapkan Excel-nya, kemudian kita tarik atau kita ambil dengan cara open forensic data as work file seperti itu. Nah, kemudian pilih yang data panel. Oke, tadi seperti ini datanya. Jadi tadi dari Mbak Dania tadi kan ada variabel RS, ini independennya RS, kemudian variabel dependennya RS, variabel independen pertama itu PBV ya, PBV, kemudian variabel independennya yang kedua adalah LPDB. Betul ya? Kalau tidak salah ini ya. Nah ini di latihan yang saya ganti saja menjadi RS-nya menjadi Y, sehingga memudahkan, kemudian PBV-nya jadi X1, kemudian LPDB-nya jadi X2 gitu ya. Jadi X1, X2 itu adalah variabel independen pertama dan variabel independen kedua. Y-nya adalah variabel independen. Baik. Ini saya hapus dulu. Oke ya. Setelah input data, maka tampilannya adalah seperti ini. Ini adalah tampilan file kerja kita ya teman-teman. Jadi teman-teman yang akan mempersiapkan skripsi, kalau ingin menggunakan data panel, bisa pakai eViews dan bisa belajar dari webinar ini gitu ya. Nah, hasilnya seperti ini. Kemudian setelah kita input data dari Excel ke eViews dan sudah tampil satu halaman kerja ini, kita lanjutkan proses selanjutnya, yaitu kita masuk ke PowerPoint yang ke slide ke-10. Nah, di sini adalah tahap 2, yaitu tahap estimasi model. Jadi ada 3 model yang ditawarkan oleh eViews terkait dengan data panel, yaitu model Common Effect Model atau CEM, Fixed Effect Model atau FEM, Random Effect Model atau REM. Nanti saya akan lebih banyak menyebutkan singkatan-singkatannya ya. Jadi CEM itu Common Effect Model, kemudian Fixed Effect Model itu FEM, kemudian Random Effect Model itu REM, gitu ya. Nah, di sini ada 3 model. Nah, kemudian 3 model ini nanti akan dipilih, gitu ya, secara statistik. Kita operasionalkan dengan eViews, akan terpilih salah satunya yang terbaik untuk data kita, untuk penelitian kita, seperti itu. Caranya adalah langsung saja di Common Effect Model atau CEM, cara mengestimasinya atau mengeluarkan modelnya adalah kita klik ini ya, caranya klik quick di sini ada tombol quick, kemudian pilih estimate equation, kemudian kita masukkan di sini variabelnya, variabel Y, gitu ya. Huruf kecil, huruf besar tidak berefek ya, terserah mau menggunakan huruf kecil atau huruf besar. C itu variabel independennya, pastikan variabel dependent, pastikan variabel dependennya ada di paling kiri. Kemudian C itu konstantanya, kemudian X1 dan X2. Setelah itu kita masuk ke data panel, ke panel option di sini ya, masuk ke panel option. Di panel option itu kita cross section-nya kita pastikan berupa non, kemudian periodnya non. Jadi default-nya udah non sama non ini ya. Nah, ini adalah model dari
common, kemudian kita klik OK. Nah, ini adalah hasil estimasinya sudah keluar. Jadi, kita tidak bisa langsung menggunakan ini untuk penelitian kita. Jadi, harus melalui proses pemilihan model. Itu nanti pemilihan model. Kita keluarkan dulu ya semua modelnya. Nah, kemudian kita simpan hasilnya dengan cara klik name. Di sini ada tombol name, di sini ada muncul halaman baru, ada objek name. Di sini kita ganti aja namanya jadi model_CEM. Jadi di Evius ini dia tidak bisa membaca spasi, sehingga spasinya alternatif lainnya kita ganti dengan underscore ya. Model_CEM. Berarti ini model common. Kita klik OK. Kemudian maka di sini akan muncul satu file baru, yaitu model CEM. Ini file baru yang barusan kita buat. Lakukan hal yang sama, ini kita tutup dulu. Lakukan hal yang sama untuk fixed effect model atau FEM. Nah, caranya adalah sama di sini. Klik quick, kemudian estimate equation. Selanjutnya kita masukkan model yang tadi, Y, C, X1, X2. Kemudian di panel option, lihat di sini ya, panel option, cross-check-nya diganti dengan fix. Ganti dengan fix, kemudian periodnya tetap non, kemudian kita klik OK. Seperti itu. Maka ini adalah hasil dari estimasi fixed effect model. Kemudian kita simpan file ini dengan cara klik name, kemudian muncul halaman baru, kita ganti di sini dengan nama model name. Model FEM, fixed effect model. Kita klik OK. Kita close yang ini, maka sudah muncul satu file baru model FEM. Kalau kita buka lagi ini, klik 2 kali, maka tetap ini muncul hasilnya ya seperti ini. Kemudian ini kita tutup saja. Selanjutnya adalah masuk ke model yang ketiga, yaitu model random effect model. Nah, caranya adalah pertama kita klik quick, sama ya caranya, kemudian klik estimate equation, kemudian kita masukkan di specification ini, kita masukkan modelnya Y, C, X1, dan X2. Seperti itu. Kemudian di panel option-nya, ini ya, di panel option kita pilih yang random. Kita klik panel option, kemudian di cross section-nya itu kita pilih yang random. Setelah itu kita klik OK. Nah, ini adalah hasil estimasi dari model random effect model. Kemudian kita klik name, kemudian kita beri nama model RAM, random effect model. Klik OK. Nah, ini kita tutup saja. Saya besarkan dulu ya, di sini. Jadi ini adalah file kerja kita, gitu ya. Segala sesuatu yang kita produksi di Evius ini akan tersimpan di satu halaman ini, seperti itu ya. Nah, kemudian sudah sampai tahap ini, kita sudah membuat 3 model ya. Model pertama adalah model common, ini dia modelnya, saya buka. Kedua model FEM, ini modelnya. Yang ketiga adalah model RAM, ini modelnya. Ya, ini model CM, model FEM, model RAM. Nah, nanti di penelitian kita akan menentukan model mana yang kira-kira terbaik di penelitian kita, gitu ya. Apakah model CM, apakah model FEM, apakah model RAM. Nah, tapi ini tergantung ke dosen pembimbingnya masing-masing. Apakah ingin ditampilkan semua, apakah ingin dipilih, karena ada beberapa kasus di kampus saya, di kampus S2 saya di UGM, jadi beberapa teman dengan bimbingan dosennya meminta bahwa tampilkan semua modelnya, karena kita ingin melihat seperti itu. Kalau pakai model RAM seperti apa hasilnya, CM seperti apa hasilnya, FEM seperti apa hasilnya, seperti itu. Tapi kita tetap harus tunjukkan juga sebenarnya yang terbaik, yang terpilih itu apa gitu. Nah, sekarang kita akan melakukan pemilihan model tersebut, apakah RAM, CEM, atau FEM yang terbaik. Oke, ini saya tutup terlebih dahulu ya. Saya tutup. Nah, tinggal satu halaman kerja ini.
Oke, selanjutnya adalah masuk ke tahap yang ketiga. Tahap ketiga ada di slide 11. Tahap 3, memilih model. Apakah CM terbaik, ataukah frame yang terbaik, ataukah rem yang terbaik. Caranya adalah kita harus melalui 3 tahap ujian ini, yaitu uji Chow, uji Houseman, uji Lagrange multiplier. Nah, yang uji Chow ini untuk menguji apakah CM atau frame yang terbaik. Nah, kemudian untuk nomor 2 atau pengujian nomor 2, yaitu pengujian Houseman, itu untuk memilih apakah frame yang terbaik atau rem yang terbaik. Kemudian uji yang ketiga, yaitu uji Lagrange multiplier, untuk memilih apakah CM yang terbaik atau rem yang terbaik. Bagaimana cara memilihnya? Nanti ada ketentuannya. Jadi dari hasil outputnya nanti, berapa angka probabilitasnya, dari situlah kita bisa menentukan secara statistik, oh ternyata model yang terbaik di penelitian kita itu adalah FEM atau REM atau CM, seperti itu. Nah, oke, berarti langsung kita praktekkan ya. Kita uji Chow dulu. Sebelum kita praktek, ada hal yang teman-teman harus perhatikan. Di sini ada catatan ya. Saya sudah meletakkan catatan di masing-masing pengujian. Ini catatan, gitu ya. Nah, kita bahas dulu catatannya. Jika di uji Chow ini ternyata terpilih CEM atau Common Effect Model, maka pengujian selanjutnya adalah langsung ke pengujian uji Lagrange multiplier yang ini, gitu ya. Kalau di uji Chow ini terpilih CM, maka langsung masuk ke uji Lagrange multiplier untuk memilih CM atau rem yang terbaik. Jadi di sini adalah endingnya. Apapun nanti hasilnya di sini, apakah rem yang terbaik atau CM yang terbaik, itulah model yang kita gunakan di skripsi kita nanti, seperti itu. Nah, kemudian jika di uji Chow ini FEM yang terbaik, ternyata FEM yang terbaik, maka harus diuji lanjut, yaitu uji Houseman. Uji Houseman itu ini yang kedua nih. Nah, uji Houseman ini karena FEM yang terpilih, maka diuji lagi. Apakah FEM yang terbaik atau rem yang terbaik, seperti itu ya. Nah, saat uji Houseman ini, kalau FEM yang terbaik, fixed effect model yang terbaik, maka selesai pengujiannya. Gitu ya, berarti model di penelitian kita itu adalah fixed effect model. Tapi kalau dia yang terpilihnya rem, di uji Houseman ini ternyata yang terpilih atau yang terbaik adalah rem, maka kita harus melakukan uji lanjutan, yaitu uji Lagrange multiplier, gitu ya. Nah, Lagrange multiplier itu berarti kita akan menguji apakah rem atau CM yang terbaik. Apapun hasilnya di akhir ini, di uji Lagrange ini, itulah stopnya, gitu, berhenti di sini, gitu ya. Kalau rem terbaik, ya udah berarti rem di penelitian kita itu menggunakan model rem. Kalau CM yang terbaik, ya berarti pakai CM. Oke, itu konsepnya. Selanjutnya langsung ke praktik. Langsung ke praktik ya. Nah, yang pertama adalah kita akan melakukan uji Chow. Uji Chow test. Nah, di sini kita memilih CM versus FEM. Nah, caranya adalah buka model FEM. Tadi kan kita sudah membuat model. Nah, ini adalah modelnya, model FEM, model underscore FEM. Kita buka ini. Nah, jadi kalau untuk Chow ini, pakai yang dibuka adalah model FEM. Kalau untuk Houseman, yang dibuka adalah model rem. Kemudian uji Lagrange multiplier pakai model CM. Ya, lanjut ke uji Chow. Kita buka model FEM, klik model FEM. Selanjutnya yang harus kita lakukan adalah kita klik view. Di sini ya, klik view, kemudian kita geser kursornya ke bawah, kemudian kita pilih yang redundant fixed effect likelihood ratio. Ini ya, ini uji Chow ya. Redundant fixed effect likelihood ratio. Kita klik, kemudian ini sudah muncul hasilnya, dan nanti kita lihat ya. Nah, ini kita simpan dulu. Ini kita simpan dulu dengan cara klik freeze ya. Kita klik freeze. Ini cara simpannya di sini, sudah saya catat di sini. Klik freeze. Kemudian kita klik name. Kita kasih nama uji Chow. Nah, uji Chow. Nah, tips bagi teman-teman, kalau saya biasanya saat uji Chow, saya langsung kasih tanda, misalkan di uji Chow itu yang terpilih apa. Nah, kalau di sini uji Chow-nya yang terpilih itu adalah
CM. Kenapa CM? Karena kalau kita lihat nilai cross section chi-square-nya itu sebesar 0,61 ya. Nilai probabilitas dari cross section chi-square-nya sebesar 0,61. Nah, ini lebih besar dari 0,05 sehingga menerima CM. Jadi ini saya kasih namanya uji Chow. Hasilnya apa? Hasilnya CEM. Gitu. Biar kita ingat saja nanti. Klik OK gitu ya. Kemudian ini hasilnya. Nah, sekarang kita lihat keputusannya ya. Sudah saya jelaskan singkat tadi, ini keputusannya. Jika nilai probabilitas chi-square-nya di bawah 0,05, nah maka yang diterima adalah FEM. Tapi kalau di atas 0,05, maka yang diterima adalah CEM. Kita lihat di sini. Di sini nilai probabilitas cross section chi-square-nya sebesar 0,6175. Ini berada di atas 0,05, berarti yang diterima adalah CM, gitu ya. Karena yang diterima adalah CM, maka kita lihat catatannya. Jika CM terpilih atau diterima, maka dilanjutkan dengan uji Lagrange multiplier, berarti langsung ke sini, gitu ya. Kita tutup dulu. Ini kita tutup saja, kemudian ini juga kita tutup saja, gitu ya. Ini tadi sudah ada hasilnya, uji Chow-nya kita memilih CM. Nah, di data ini berarti kita langsung ke uji Lagrange multiplier gitu ya. Oke, saya praktekkan dulu aja. Uji Lagrange multiplier. Caranya adalah buka model CEM gitu ya. Jadi kita akan memilih nih. Jadi kan tadi CEM sama FEM kalah gitu kan. Tinggal CEM nih. Nah, CEM akan diuji dengan REM. Nah, mana yang terbaik? Apakah REM atau CEM? Gitu ya. Di sini prosesnya. Kita buka model CEM. Di sini model CM atau Common Effect Model. Ini sudah terbuka. Selanjutnya kita klik View. Selanjutnya kita geser kursornya ke bawah. Di sini ada Fix Random Effect Testing. Kita pilih yang ini. Omitted Random Effect Lagrange Multiplier. Kita klik ini. Gitu ya. Ini sesuai yang ada di sini. Kemudian ini sudah keluar hasil dari uji LM atau Lagrange multiplier-nya. Kemudian kita simpan dulu saja ya. Kita simpan. Kita klik freeze. Ya, kita klik freeze, muncul satu halaman lagi. Kemudian kita klik name. Sini kita beri nama uji LM, Lagrange multiplier ini ya. Nah, hasilnya apa? Hasilnya itu di sini, bentar. Nah, ini ya, hasilnya kita lihat di sini. Jadi, di sini ada Bruce Pagan, kemudian di sini ada nilai nilai boots-nya ini 0,000. Jadi, nilai ini 0,00 ini berarti di bawah 0,05. Nah, kita cek keputusannya. Jika nilai boots-nya di bawah 0,05, maka menerima REM. Tapi kalau di atas 0,05, maka menerima CM. Nah, di sini hasilnya di bawah 0,05, berarti dia menerima REM. Jadi model terbaik dalam kasus data yang kita praktekkan ini adalah model REM. Jadi nanti kalau data ini sebagai data penelitian, data skripsi kita, maka model inilah yang akan kita gunakan di penelitian kita atau di skripsi kita, yaitu model REM, Random Effect Model. Oke, di sini kita beri nama dulu uji LM. Jadi uji LM hasilnya REM, Random Effect Model. Klik OK. Nah, sudah tersimpan ya. Ini sudah tersimpan nih. Nambah lagi satu uji LM REM. Nah, kemudian yang halaman ini kita tutup saja. Halaman ini kita tutup saja. Ya. Jadi di lembar kerja kita sekarang sudah muncul tambahan 2 file, yaitu hasil uji Chow yang terpilih adalah CM, kemudian uji LM yang terpilih adalah REM. Nah, ini kasus yang di data kita ya, di data penelitian kita ini. Nah, kemudian bagaimana kalau yang terpilih adalah model FEM saat uji Chow? Nah, jadi saat uji Chow yang terpilih adalah model FEM. Nah, maka harus dilakukan uji Hausman gitu ya. Uji Hausman. Nah, saya praktekkan ya. Saya praktekkan saja biar teman-teman nanti bisa paham caranya kalau mau uji Hausman. Nah, kalau uji Hausman,
kita buka model RAM. Ya, model RAM yang kita buka. Model RAM itu yang mana? Yang ini ya. Model RAM kita buka. Setelah kita membuka model RAM, kemudian kita lakukan hal yang sama. Klik View, kemudian pilih Fix Random Effect Testing, kemudian kita pilih yang Correlated Random Effect Hostman Test gitu ya. Hostman Test nih, ada tulisan Hostman-nya, uji Hostman. Tinggal kita klik, maka muncul hasilnya gitu ya. Maka muncul hasilnya. Nah, tadi kan kita simulasi misalkan kalau cownya itu yang terpilih FEM ya, Fixed Effect Random, kemudian dilanjut dengan uji Hostman. Nah, jika di uji Hostman-nya nilai probabilitasnya di bawah 0,05, ini kan di atas 0,05 ya, baik misalkan saja di bawah 0,05 ini ya. Nah, maka dia sudah berhenti di uji Hostman, berarti yang terpilih adalah model FEM gitu ya. Nih, FEM terpilih jika nilai cross section, probabilitas cross section T-square-nya di bawah 0,5 gitu. Semoga bisa dipahami ya. Kemudian ini kita simpan saja ya. Kita simpan saja, caranya kita freeze, kemudian klik name. Di sini kita tulis uji Hostman yang terpilih tadi, karena ini dia tidak signifikan atau dia di atas 0,05. Nah, ini di atas 0,05, maka yang terpilih adalah RAM. Klik OK. Kita tutup. Nah, itu ya, yang barusan tadi itu saya hanya mengajarkan saja gimana caranya menguji Hostman seperti itu. Oke. Balik ke data asli yang kita gunakan dalam webinar ini. Nah, data asli kita tadi kan saat uji cow terpilih CM, model CM yang terbaik, common effect model yang terbaik. Kemudian jika common effect yang terbaik, maka harus diuji Lagrange multiplier. Nah, di Lagrange multiplier ternyata yang terpilih adalah random effect model. Nah, jadi ya sudah, berarti di penelitian kita yang kita jadikan model di penelitian kita adalah random effect model, gitu ya. Jadi yang kita interpretasikan nanti random effect model. Nah, ini sudah selesai, pemilihan model sudah selesai, sudah terpilih satu model, yaitu model random effect model, gitu ya. Nah, selanjutnya adalah kita lakukan interpretasi terhadap model yang terpilih. Kita masuk ke slide ke-12. Masuk ke slide yang ke-12, yaitu tahap keempat, kita akan melakukan interpretasi model. Oke. Jadi, di sini, di model yang RAM tadi, di sini ya, di halaman review sini, model yang RAM tadi, kita simpan dulu saja di Word ya. Kita simpan dengan cara, saya ulangi, dengan cara kita buka model RAM-nya, klik 2 kali sampai muncul halaman model RAM. Kemudian di sini kita klik kanan, sembarang saja di area sini, di area halaman yang ini kita klik kanan. Kemudian kita pilih Save Table to Disk. Kita simpan ke komputer kita. Nah, kemudian ini caranya ya, sudah saya taruh di sini caranya. Kemudian klik browser ya. Selanjutnya kita pilih folder yang akan kita jadikan sebagai tempat penyimpanan file-file yang kita produksi selama kita menggunakan Fuse gitu. Nah, di sini saya simpan di dokumen, kemudian saya pilih di sini latihan Fuse 2020. Kemudian sudah kita tuju foldernya, selanjutnya kita beri nama, misalkan namanya adalah random effect model dalam kurung RAM. Ya. Kemudian jangan lupa save as tipenya kita ganti dengan RTF, rich text format. Kita klik di sini.
kemudian kita klik save. Oke, kita klik save. Maka di folder tadi itu sudah tersimpan tuh satu file Word random effect model. Kemudian sampai di sini kita jangan lupa klik OK nih ya. Kita klik OK. Kalau kita tidak klik OK maka tidak tersimpan nanti. Kita klik OK. Nah, sekarang kita buka foldernya ya. Kita lihat ya, kita buktikan apakah dia tersimpan atau tidak. Nah, oke, ini sudah tersimpan ya. Nih, random effect model RAM dalam bentuk Word ya. Nah, sekarang ini kita buka Word-nya. Tunggu sebentar ya. Oke. Ini adalah hasil estimasi model yang random effect model. Dan inilah yang kita gunakan nanti di skripsi kita gitu ya. Nah, di sini tinggal kita klik kanan, kemudian kita copy di PPT. Kenapa harus di copy di PPT ya? Ini karena saya ingin mempresentasikan saja ke teman-teman dalam bentuk PPT ya, gitu. Jadi kalau teman-teman mengerjakan skripsi ya kerjakan di Word-nya seperti itu. Nah, tabel tadi sudah saya kopikan di sini. Saya perbesar terlebih dahulu layar PPT-nya. Oke. Oke ya. Tabel tadi saya copy paste di sini dan inilah jadinya ya. Ini sudah saya masukkan sebelum pelatihan, jadi agar lebih mempersingkat waktu. Nah, selanjutnya adalah ada 3 hal yang biasa umum diinterpretasikan dari hasil estimasi model yang terpilih. Yang pertama adalah uji signifikansi simultan, ya. Yang kedua adalah koefisien determinasi. Yang ketiga adalah uji signifikansi parsial atau individu. Nah, yang uji signifikansi simultan ini dia ingin melihat pengaruh. Jadi kasusnya dalam penelitian kita ini adalah uji pengaruh ya, uji regresi. Nah, jadi uji simultan ini itu dia ingin melihat pengaruh semua variabel independen kalau digabung itu apa pengaruhnya terhadap variabel dependen. Jadi apa pengaruhnya variabel X1 digabung dengan X2 terhadap variabel Y seperti itu. Nah, uji signifikansi simultan ini kita lihat dari angka probabilitas F statistiknya. Nah, di sini dia 0,00 angkanya. Nah, jadi nilai probabilitas F statistik sebesar 0,00 ini ya, 0,00 itu dari sini. Didapat dari sini, itu lebih kecil dari 0,05. Ini nilai alfanya kita pakai standar yang 0,05. Jadi teman-teman nanti tentukan nilai nilai alfanya di deskripsi teman-teman. Nah, yang umum digunakan adalah 0,05 gitu. Ada yang pakai 1%, ada yang pakai 5%, ada yang pakai 10% seperti itu. Jadi kita ingin melihat arafnya nanti. Nah, yang kita jadikan contoh di sini adalah nilai alfanya kita gunakan 0,05%. Biasanya deskripsi pakainya 0,05% sih. Gitu. Tapi tergantung dosen pembimbingnya teman-teman. Gitu ya. Jadi dia di bawah 0,05 nilai probabilitas F statistiknya sehingga variabel X1 dan X2 itu secara bersama-sama. Di sini kata kuncinya secara bersama-sama atau simultan berpengaruh terhadap Y, gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan melihat nilai koefisien determinasi. Nah, nilai atau angka yang dilihat adalah dari adjusted R-square, gitu ya. Ini adjusted R-square, angkanya 0,2339951. Ya, kita simpelin 0,23 lah ya. Kita simpelin 0,23 atau 0,234 ya, 0,23 saja. Nilai adjusted R-square sebesar 0,3 ya. 0,3 itu berarti 23%. Nah, maksudnya apa sih? Jadi nilai ini mengandung arti bahwa variasi Y itu, variabel dependen, itu dapat dijelaskan oleh variabel
yang kita pilih dalam penelitian kita, yaitu variabel X1 dan X2 sebesar 23%. Jadi dari 100%, 23% itu X1, X2 itu dapat menjelaskan variasi Y. Nah, sisanya dari 100 dikurangi 75. Dari 100 dikurangi 23, jadi 77 ya. Jadi sebesar 77% sisanya itu dijelaskan oleh variabel di luar model kita. Jadi gini, jadi simpelnya gini. Jadi teman-teman, sebenarnya nggak hanya X1, X2 loh yang dapat mempengaruhi Y. Mungkin ada X3, X4, X5, dan seterusnya, itu juga dia mempengaruhi Y gitu. Tapi itu tidak kita masukkan ke dalam penelitian kita. Yang kita masukkan hanya X1, X2 gitu. Jadi X1, X2 itu cuma 23% dapat mempengaruhinya gitu. Sisanya itu ya mungkin ada variabel lain yang tidak kita masukkan ke dalam model kita. Nah, selanjutnya yang harus kita interpretasikan di tabel ini adalah uji signifikansi parsial. Jadi ini untuk melihat pengaruh individu-individu dari variabel independen, bagaimana pengaruhnya terhadap variabel independen. Gitu. Pertama yang harus kita perhatikan adalah variabel independen yang pertama, yaitu X1. Nah, kita lihat nilai probabilitasnya di sini 0,0000 ya. Jadi nilai probabilitas X1 sebesar 0,00 itu di bawah nilai alfa sebesar 0,05 sehingga menerima HA1, yaitu X1 berpengaruh terhadap Y. Nah, keputusan ini tergantung dari hipotesisnya teman-teman ya. Tergantung dari hipotesisnya teman-teman. Nah, kemudian kan HO-nya itu kan tidak berpengaruh. HO-nya tidak berpengaruh, HA-nya berpengaruh gitu. Kalau dia di sini nilainya di atas 0,05, berarti dia tidak berpengaruh. Begitupun dengan nilai probabilitas X2-nya sebesar 0,00, dia berada di bawah 0,05, sehingga menerima HA2 atau hipotesis alternatif yang kedua untuk X2, yaitu X2 berpengaruh terhadap Y. Ya. Nah, baik. Selanjutnya, langkah kelima yang harus kita lakukan adalah uji asumsi klasik. Ada 4 uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik yang pertama adalah uji normalitas. Kemudian yang kedua adalah uji multikol linearitas. Yang ketiga adalah uji autokorelasi. Yang keempat adalah uji heteroskedastisitas. Ini yang umum digunakan untuk uji asumsi klasik seperti itu. Nah, oke ya, tahap kelima. Pertama kita melakukan uji normalitas. Apa itu normalitas, kemudian apa itu heteroskedastisitas, autokorelasi, dan multikolinearitas tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Dania di awal. Jadi teman-teman kalau ingin mempelajari lebih lanjut bisa baca banyak buku referensi yang teman-teman bisa baca gitu ya. Jadi di dalam webinar ini kita tidak menyampaikan secara detail gitu ya. Jadi kita teknisnya saja penggunaan FUS-nya seperti apa. Gitu. Namun jika teman-teman ingin konsultasi nanti bisa menghubungi panitia. Jadi panitia ini dari LUP Institute ya. Jadi ini lembaga research, training, dan consulting. Nah, silakan menghubungi untuk berkonsultasi. Barangkali ada yang ingin disaringkan ke tim dari LUP Institute. Baik, selanjutnya kita lanjut ke uji yang pertama, yaitu uji normalitas. Nah, ini hasilnya ya, sudah saya tampilkan. Kemudian bagaimana caranya? Kita kecilkan lagi PPT-nya, kemudian saya buka lagi FUS-nya. Ini tadi kita close saja. Nah, ini ya, ini hasil kerja kita ya, yang tadi. Nah, ini file kerja kita simpan terlebih dahulu. Tadi kan kita belum menyimpan ya. Ini kita belum simpan nih. Nah, kita simpan dengan cara klik file, kemudian kita pilih save as, save atau save as ya, kemudian kita pilih folder yang tadi, kita gabungkan saja dengan folder yang tadi, yaitu latihan FUS 2020. Ini kita kasih nama data latihan 1, data latihan 1, kita klik save. Nah, kalau muncul seperti ini, langsung saja klik OK. Oke ya.
Nah, data file yang pertama ini, jadi kita akan lakukan uji normalitas. Nah, caranya bagaimana? Caranya buka file model yang terpilih. Model yang terpilih tadi adalah random effect model. Berarti kita buka nih random effect model. Kita klik random effect model. Kemudian selanjutnya kita pilih view. Setelah kita pilih view, kita pilih residual diagnostik ya. Ikuti cara ini ya. Sudah saya tulis di sini agar memudahkan teman-teman nanti mengulas di rumah. Nah, di sini ya. Klik view, kemudian pilih residual diagnostik, kemudian pilih yang histogram normality test. Kita klik, maka tampil satu halaman lagi, dan kita akan simpan. Nah, simpannya bagaimana? Kita klik freeze di sini. Kita klik freeze, kemudian kita pilih name. Klik name ya. Di sini kita tulis, ini kan asumsi klasik, ya kita tandai saja biar dia satu gerombolan nanti di file kerja kita. Jadi kita tulis AS, asumsi klasik, underscore, normalitas. Ya. Kemudian kita klik OK. Nah, maka di file kerja yang ini, itu sudah muncul satu file, tambahan satu file lagi, yaitu AS normalitas. Nah, sekarang ini kita tutup saja karena sudah tersimpan di sini. Kemudian file yang ini kan tadi model RAM ya. Jadi model RAM itu ini sudah keluar nih. Kita uji normalitas tadi keluarnya seperti ini. Jadi kalau ingin kita balikan lagi ke hasil estimasinya, tinggal kita klik ini saja. Klik estimate, kemudian klik OK. Nah, maka dia balik lagi ke halaman awal, yaitu output dari estimate-nya. Baik, selanjutnya adalah kita sudah simpan tadi ya, ini kita tutup saja. Nah, kemudian bagaimana cara menyimpan hasil uji normalitas ini ke Word? Caranya kita klik 2 kali di hasil outputnya ini, di AS normalitas kita klik 2 kali, muncul halaman baru ini, kemudian kita klik kanan, kemudian save grab to disk, gitu ya. Kemudian kita pilih browse, kemudian kita masuk ke latihan EPIS 2020, kemudian masuk ke, kita beri nama AS normalitas ya, filenya. Nah, filenya kita ganti menjadi gambar. Nah, kita klik, kita rubah menjadi PNG, Portable Network Graphic ya. Di sini kita pilih, kemudian kita klik save. Maka di folder kita, ini saya buka folder, muncul satu file baru. Sebentar, saya ulangi ya. Ini saya belum klik OK, jadi dia belum tersimpan. Saya klik OK terlebih dahulu, maka dia akan muncul satu file baru. Oke, kita tutup ini. Nah, kita tutup. Nah, dari sini, dari file yang Word tadi, gambar tadi, kita copy paste ke sini ya. Kita copy paste ke sini. Ini saya sudah copy paste untuk saya jelaskan ke teman-teman. Nah, kita masuk ke ketentuan. Ketentuannya adalah jika nilai probabilitasnya ini ya, nilai probabilitasnya di atas 0,05, maka data terdistribusi normal, gitu ya. Jadi yang kita harapkan adalah datanya terdistribusi normal, sehingga dengan demikian yang kita harapkan adalah nilai probabilitasnya di atas 0,05 atau tidak signifikan. Itu yang kita harapkan. Nah, ternyata data kita sesuai dengan yang kita harapkan, yaitu datanya terdistribusi normal atau nilai probabilitasnya di atas 0,05. Nah, interpretasinya jadi berdasarkan gambar di atas, nilai probabilitas besarnya 0,78 atau 0,79 lah ya. Di sini saya tulis 0,78. Di atas 0,05 maka data terdistribusi normal, ya, data terdistribusi normal. Jadi nanti yang teman-teman harus salin di Word skripsi teman-teman adalah ya pertama ini tabelnya, setelah tabel atau gambarnya, kemudian teman-teman lakukan interpretasi di bawahnya. Jadi dari hasil uji normalitas itu apa hasilnya gitu ya, datanya normal atau tidak normal. Nah, oke, lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu uji asumsi klasik yang kedua, yaitu uji multikolinearitas.
Apa itu multikolinialitas sudah dijelaskan oleh Mbak Dania di awal tadi. Nah, saya akan mempraktekkan cara melakukan uji multikolinialitas. Caranya di sini kita klik quick, di sini klik quick, kemudian kita pilih grup statistik, kemudian pilih correlation ya. Kita pilih correlation, kemudian kita masukkan di sini variabel independen saja. X1, X2. Variabel independen saja karena multicol ini kita ingin melihat korelasi atau hubungan antara variabel independen satu dengan variabel independen yang lain gitu ya. Kita sudah masukkan variabelnya X1, X2, kita klik OK, maka inilah hasil dari uji multikoliniaritas di penelitian kita. Kemudian kita freeze ya. Kita freeze, kita simpan dulu, kita freeze. Kemudian ini hasil freeze-nya. Jadi kalau hasil freeze itu sudah tidak bisa diubah-ubah lah ya teman-teman ya. Udah ke freeze dia gitu. Nah, kemudian kita klik name, kita ganti di sini AS, asumsi klasik. Kita tulis di sini multikoliniaritas. Multikoliniaritas. Kemudian kita klik OK. Maka sudah tersimpan atau ketambahan satu file lagi AS multikoliniaritas ya. Nah, kemudian cara menyimpan ini kita tutup saja. Ini delete untitled group ini ya kita delete saja karena sudah tersimpan ya. Yes. Ini kita tutup juga. Nah, cara menyimpan ini hasil uji asumsi klasik yang multikoliniaritas ini ke Word, caranya adalah buka dulu. Kemudian di sini kita klik kanan save table to this ya. Klik kanan, pilih save table to this, kemudian masuk ke folder kita dengan klik browse. Ini caranya sudah saya jelaskan di PPT ya, nanti teman-teman bisa ulang di rumah. Kemudian klik latihan EVIUS 2020. Kemudian ini sudah uji multikoliniaritas namanya, kemudian tipenya kita ganti dengan rich text format, kemudian kita klik save, maka klik OK jangan lupa. Nah, maka sudah tersimpan filenya di folder. Oke, kita tutup. Jadi ini kita sudah mengerjakan, saya review sebentar. Jadi dari awal tadi kita sudah input data, setelah kita input data, kemudian kita mengeluarkan, melakukan estimasi terhadap 3 model gitu ya, memunculkan 3 model ini yaitu CM, FEM, REM. Nah, sudah muncul, nanti selanjutnya kita pilih gitu ya. Kita pilih mana yang terbaik. Ternyata yang terbaik adalah REM. Cara memilihnya bagaimana? Tadi caranya uji Chow, uji Hausman, uji LM. Nah, ternyata dari proses tersebut terpilih REM. Jadi REM itu yang kita gunakan sebagai model di penelitian kita. Nah, setelah terpilih model, dilanjutkan dengan uji asumsi klasik. Nah, uji asumsi klasiknya tadi yang sudah kita lakukan adalah uji normalitas dan uji multikoliniaritas. Ya. Oke, sekarang saya akan menjelaskan uji multikoliniaritas. Nah, ini adalah hasil uji multikoliniaritas. Jadi, kita lihat nilai korelasinya, nilai korelasi antara X1 kemudian dengan X2. Nah, nilai korelasinya adalah minus 0,000994. Nah, jadi biasanya keumuman standar yang dipakai adalah jika nilai korelasinya di bawah 0,9, maka dia dianggap tidak berkorelasi ya. Kalau masih di bawah 0,9, dia tidak berkorelasi. Ada juga yang menggunakan standar 0,85. Jadi kalau di bawah 0,085 tidak berkorelasi, di atas itu maka berkorelasi. Nah, hasil dari penelitian kita ini tidak terjadi korelasi. Jadi kesimpulannya adalah tidak terjadi masalah autokorelasi di penelitian kita. Gitu ya. Yang kita harapkan adalah tidak terjadi masalah autokorelasi. Nah, harapan kita ternyata terjawab oleh pengolahan data ini. Gitu ya. Nah, selanjutnya selesai, lanjut ke tahap berikutnya, yaitu uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi. Kita masuk ke slide yang ke-15. Kita klik slide yang ke-15.
save as terlebih dahulu file FUs di folder komputer. Nah, tadi sudah kita lakukan ya, save as ya. Klik file, save as yang tadi, kemudian pilih foldernya, kemudian klik save. Itu sudah kita lakukan tadi. Nah, selanjutnya ini ada catatan teman-teman. Untuk uji autokorelasi dan heteroskedastisitas, siapkan data baru, dan data baru itu maksudnya data yang Excel tadi, kita input lagi dari awal, kemudian kita pilih yang unstructured garis miring undet pada awal inputnya. Ya, caranya adalah ini kita minimize dulu aja. Ini satu file ya, satu file kerja kita minimize, maka dia akan tersimpan di bawah ini. Kalau mau kita buka, tinggal klik ini, terbuka, kita tutup lagi. Nah, kemudian kita akan input file yang sama dari Excel, kemudian kita pilih yang unstructured. Nah, caranya gimana? Langsung aja pilih file, kemudian klik open, kemudian pilih foreign data as Word file, kemudian kita masuk ke latihan FUs 2020, masuk ke folder tempat kita menyimpan Excel-nya ya. Nah, ini ya, data latihan. Kemudian kita klik open. Setelah kita klik open, maka kita langsung klik next. Ya, ikuti langkah yang di sini saja, biar teman-teman tidak bingung. Kemudian next. Kemudian di sini di basic structure-nya ini kita pilih yang unstructured garis miring undet ya. Kemudian kita klik finish. Kalau muncul seperti ini maka klik no saja. Maka kita sudah mendapatkan satu file kerja baru untuk menguji autokorelasi dan heteroskedastisitas. Nah, lanjut ya. Lanjut, kita akan membuat estimasinya terlebih dahulu. Caranya adalah klik view, kemudian, bukan klik view. Cara mengestimasinya adalah sama kayak awal tadi, klik quick, kemudian estimate equation, masukkan variabel dependent-nya dulu, yaitu Y, kemudian C, X1, X2. C ini konstantanya ya. Nah, selanjutnya adalah klik OK. Maka muncul satu estimasi baru. Nah, kemudian kita save. Save-nya dengan cara apa? Klik name saja. Klik name. Kemudian di sini default-nya muncul nama EQ01 atau equation 1. Nah, langsung saja kita klik OK. Ini ya. Nah, sudah saya jelaskan di sini prosesnya. Nah, kemudian kita tutup saja. Kita tutup karena kita sudah tersimpan di sini ya. Oke. Nah, sudah kita dapatkan satu file kerja baru yang siap untuk kita lakukan uji autokorelasi dan uji heteroskedastisitas. Maka kita lanjut ke proses ke-16, yaitu uji autokorelasi dengan cara buka file EQ1, kita buka filenya, sudah terbuka, kemudian kita klik view. Setelah kita klik view, kita klik yang residual diagnostic. Nah, kemudian kita pilih yang serial correlation LM test. Kita klik, kemudian langsung di sini kita klik OK. Maka inilah hasil uji autokorelasi yang nanti akan kita interpretasikan. Kemudian kita simpan dulu ya, simpan hasil. Klik freeze, kemudian klik name, kemudian namanya kita ganti jadi AS, asumsi klasik, autokorelasi. Kemudian kita klik OK. Nah, sudah tersimpan nih di file kerja kita AS autokorelasi. Ya. Nah, kemudian kita simpan, ini kita tutup saja ini. Equation ini ada lambang equation, berarti ini adalah model yang ini ya, equation ini kita tutup saja. Kemudian yang ini adalah AS autokorelasi, ini adalah data yang ini ya. Nah, jadi dari data yang ini, hasil autokorelasi ini kita akan simpan. Caranya ya seperti biasa. Klik kanan, save table to disk, kemudian kita klik browser, kemudian masuk ke latihan FUs, folder latihan FUs, kemudian di tipe datanya kita ganti jadi rich text format agar menjadi Word ya. Kemudian kita klik save. Jangan lupa kita klik OK. Itu ya. Nah, kita tutup saja. Jadi dari hasil auto korelasi tadi yang ada di Word tadi,
sudah saya copy di bagian atasnya, kemudian inilah hasilnya ya, sudah saya salin di sini. Kemudian kita lihat ketentuannya. Nah, jika nilai probabilitas T-square-nya yang obs R-square ya, itu berada di atas 0,05, maka tidak terjadi masalah autokorelasi. Tapi kalau berada di bawah 0,05, maka terjadi autokorelasi dan harus disembuhkan, harus ditreatment untuk lolos. Nah, kemudian kita interpretasikan hasil dari tabelnya. Jadi dari tabel ini, berdasarkan tabel di atas, nilai probabilitas T-square-nya yang ini ya, yang obs R-square, yaitu sebesar 0,9213, ya 0,92 lah ya. 0,92 ini berada di atas 0,05. Nah, kita lihat kalau dia di atas 0,05, maka tidak terjadi masalah autokorelasi. Inilah yang kita harapkan. Yang kita harapkan data kita itu terbebas dari masalah autokorelasi. Pak, kalau terjadi masalah autokorelasi bagaimana? Nah, itu ada treatment khususnya. Kemudian bagaimana caranya? Nah, itu nampaknya tidak cukup waktu kita jelaskan di sini, dan itu perlu waktu yang lama karena untuk treatment uji coba. Oh, kira-kira mana yang pas gitu. Nah, selanjutnya adalah masuk ke tahap yang terakhir. Nah, yang terakhir yaitu uji heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas. Caranya adalah kita buka file EQ1 yang ini, kita buka lagi, klik 2 kali, kemudian kita pilih view, kemudian pilih residual diagnostic. Selanjutnya kita pilih heteroskedasticity test ya. Nah, jadi di uji heteroskedastisitas ini banyak metode yang bisa kita gunakan. Ada yang Bruce Pagan Godfrey, ada yang Harvey, ada Glaser, ada Arts, ada White. Jadi teman-teman nanti kalau ditanya uji heteroskedastisitasnya pakai apa gitu, maka harus bisa jawab saya pakai White. Nah, untuk teorinya teman-teman bisa baca lebih lanjut di luar forum ini lah ya. Saya pakai Glaser atau pakai Harvey seperti itu. Nah, kita coba di penelitian ini kita pakai yang White aja ya. Klik White, kemudian klik OK. Maka ini adalah hasilnya dari uji heteroskedastisitas. Kemudian kita klik freeze, kita kasih nama dia AS heteroskedastisitas. Kemudian kita klik OK. Nah, maka kita sudah tersimpan ya, sudah tersimpan satu file lagi AS heteroskedastisitas. Nah, ini kita tutup saja, yang equation EQ1-nya kita tutup. Nah, ini adalah hasil heteroskedastisitasnya. Ini yang akan kita simpan ke Word, klik kanan, kemudian save to disk. Kemudian kita masuk ke browse kita, kemudian di sini latihan EVIS 2020, kemudian namanya AS heteroskedastisitas. Nah, kemudian tipenya kita ganti dengan rich text format. Gitu ya. Nah, ini teman-temannya yang tadi yang sudah kita produksi tadi ya. Kemudian kita klik save. Kemudian klik OK. Maka file ini, tabel ini sudah tersimpan di Word gitu ya. Nah, saya tidak perlu mengulangi, jadi di file Word itu kita buka, kemudian saya copy di sini, dan inilah hasil kopiannya ya. Yang ini ya. Oke. Biar lebih cepat. Kemudian di sini juga ada ketentuannya. Ketentuannya, jika nilai probabilitas T-square yang obs R-square ini di atas 0,05, maka tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. Tapi kalau berada di bawah 0,05, berarti dia terjadi masalah heteroskedastisitas. Nah, kemudian interpretasinya. Apa sih interpretasi dari hasil uji heteroskedastisitas? Interpretasinya adalah berdasarkan tabel di atas, nilai probabilitas T-square sebesar ini 0,9923 atau 0,99 ya. Sebesar 0,99, dia berada di atas 0,05, maka tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. Jadi dalam penelitian ini
data kita itu terbebas dari masalah heteroskedastisitas. Itulah yang kita harapkan di uji heteroskedastisitas ini, tidak terjadi masalah heteroskedastisitas, gitu ya. Nah, jadi untuk lebih mengingat ketentuan dari uji normalitas, uji heteroskedastisitas, autokorelasi enggak, 3 ini aja ya. Itu lihat nilai signifikansi aja. Kalau nilai signifikansinya itu di atas 0,05, berarti dia terbebas dari masalah terhadap masing-masing ini gitu ya. Kalau tadi kalau pakai multi call itu kan kita lihat nilai korelasinya. Oke, itu dari saya.